Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengemban tugas pelaksanaan APBN, memiliki visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul tingkat dunia. Dengan 7 direktoratnya, 34 kantor wilayah di setiap provinsi, dan 182 KPPN. Dengan semakin beragamnya tantangan dalam pengelolaan keuangan negara, pada momen Hari Bakti Perbendaharaan ke-16 lalu, DJPB meluncurkan tagline baru. DJPB mengawal APBN Indonesia Maju. Tagline baru tersebut menyiratkan tekad DJPB untuk turut serta berperan dalam mewujudkan Indonesia maju melalui pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi dalam wujud antara lain penyaluran APBN, bidang pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial. Peningkatan kapasitas usaha masyarakat lewat kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultramikro, serta pembinaan terhadap BLU. Dengan demikian, diharapkan hasil-hasil pembangunan dari APBN bukan hanya berstatusan, melainkan hingga deliver. DJPB mengawal APBN Indonesia Maju. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengemban tugas pelaksanaan APBN, memiliki visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul tingkat dunia. Dengan 7 direktoratnya, 34 kantor wilayah di setiap provinsi, dan 182 KPPN. Dengan semakin beragamnya tantangan dalam pengelolaan keuangan negara, pada momen Hari Bakti Perbendaharaan ke-16 lalu, DJPB meluncurkan tagline baru. DJPB mengawal APBN Indonesia Maju. Tagline baru tersebut menyiratkan tekad DJPB untuk turut serta berperan dalam mewujudkan Indonesia maju melalui pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi dalam wujud antara lain penyaluran APBN, bidang pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial. Peningkatan kapasitas usaha masyarakat lewat kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultramikro, serta pembinaan terhadap BLU. Dengan demikian, diharapkan hasil-hasil pembangunan dari APBN bukan hanya berstatusan, melainkan hingga deliver. DJPB mengawal APBN Indonesia Maju. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja Anda berada. Ya, Anda menyaksikan Coffee Morning bersama RDK Group yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Kompleks Bintang Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Dan pemirsa, tayangan ini juga Anda saksikan melalui TV streaming Ceria TV yang berpusat di Pekanbaru. Dan kami informasikan program ini ditaja oleh media RDK Group di mana ada Tanjung Pinang TV, Tanjung Pinang Post, luarbiasa.id, Koran Riau, dan Ceria TV. Nah pemirsa, pada hari ini telah hadir di studio para narasumber kami yaitu Bapak Teguh Dwi Nugroho selaku Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dan Bapak Dani Ramdhani selaku Kabid Bidang PPA 1 Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saya akan sapa dulu. Pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih Pak sudah hadir di Tanjung Pinang TV pada program kita hari ini.
Baik Pak, nanti selama 60 menit ke depan kita akan berbincang mengenai Ditjen Perbendaharaan, apa sih tugas dan fungsinya, apa sih pekerjaannya dan seperti apa di sana, seperti itu ya Pak ya. Baik Ya. Pak. Nah pemirsa, ya, selama 60 menit ke depan Anda akan menyaksikan tayangan ini yang disiarkan langsung juga melalui media sosial Tanjung Pinang TV yaitu Facebook. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan, komentar seputar tema kita pada hari ini yaitu APBN bantu stimulus ekonomi Kepri di era pandemi COVID-19. Nah, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan terkait tema yang kita sampaikan tadi dan juga Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon interaktif yaitu 0771 444 6707. Nah, pemirsa, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah, yaitu melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melayani untuk 327 satuan kerja kuasa pengguna anggaran APBN serta 7 Pemda Kabupaten Kota sebagai mitra di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, selain itu pemirsa juga membawahi 2 KPPN yaitu KPPN Tanjung Pinang dan KPPN Batam yang melayani 327 satuan kerja dan 7 Pemda Kabupaten Kota dalam pencairan dana APBN. Nah, pemirsa, kita selama 60 menit ke depan akan berbincang, berdiskusi, berdialog dengan narasumber yaitu Bapak Teguh dan Bapak Dani Ramdhani. Nah, sebelumnya saya akan ke Pak Teguh dulu. Nah Pak, mungkin bisa disampaikan di segmen pertama ini, sebagian orang belum mengenal ini Pak, termasuk ya banyak masyarakat masih belum mengenal profil Kanwil DJPB ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi ya. Selamat pagi kepada seluruh pemirsa TV TPI, TPI TV pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang ada pepatah tak kenal maka tak sayang begitu ya Mbak Dewi. Jadi ketika kita membicarakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan maka kita tidak bisa terlepas dari bahwa kita adalah instansi vertikal dari Kementerian Keuangan, di mana kita semua tahu bahwa sesuai dengan undang-undang Menteri Keuangan adalah pelaksana kebijakan fiskal ya, di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Nah, sebagian orang mengenal kemudian fungsi fiskal itu kemudian dilaksanakan. Kalau fungsi fiskal kan ada 2 hal yang menonjol ya, terkait dengan pendapatan dan juga belanja. Biasa banyak orang mengenal saudara-saudara kami yang terkait dengan pendapatan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Tapi dari sisi belanja banyak orang tidak mengenal siapa sih yang mengeksekusi. Nah, di sini sebenarnya Menteri Keuangan punya alat atau unsur instansi di bawahnya yaitu Ditjen Perbendaharaan. Nah, Ditjen Perbendaharaan itu mempunyai kantor vertikal di daerah yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang nanti secara operasional pelaksanaannya akan dieksekusi oleh KPPN. Nah, jadi Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini ya tadi seperti tadi Mbak Sarah sampaikan, tugas-tugasnya tadi itu mengkoordinasi itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting yang paling menonjol adalah melalui KPPN di daerah, di bawahnya yaitu KPPN Batam dan KPPN TPI, kita mengeksekusi belanja yang berasal dari APBN, seperti itu. Jadi kita sebenarnya punya kedudukan yang juga sangat penting terkait dengan pengelolaan fiskal, tidak dari sisi belanjanya. Kalau dari pendapatan kan tadi dilakukan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Nah, di sisi belanjanya ya kami di daerah yang melakukan itu semua. Artinya Ditjen Perbendaharaan yang ada di Tanjung Pinang ini merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Keuangan. Menteri Keuangan iya, ya Pak. Dari ya? Menteri Keuangan. Iya. Pak, mungkin kan tadi Bapak juga menyebutkan ada dana transfer yang dikirim dari pusat ke daerah, itu melalui KPPN Tanjung Pinang maupun Batam. Nah itu Pak, dana transfer apa saja Pak yang ditransfer? Iya, jadi kalau terkait dengan dana transfer yang disalurkan melalui KPPN Tanjung Pinang dan KPPN Batam, itu ada yang paling menonjol adalah DAK ya, DAK fisik, ya DAK fisik. Kemudian juga ada DAK non fisik. DAK non fisiknya ini terkait dengan bantuan operasional sekolah atau BOS. Kemudian dana desa, ya itu.
Sedangkan untuk dana transfer yang lain memang terkait dengan DBH, DAU, ya, DID, dana intensif daerah itu memang disalurkan melalui KPPN di Jakarta. Ya, jadi belum belum dilakukan di KPPN TPI maupun KPPN Batam seperti itu. Mungkin saya akan ke Pak Dhani. Pak, dari 327 satker pengelola APBN yang ada, nah berapa Pak jumlah pagu yang digunakan dan itu untuk apa saja sih Pak? Mungkin tadi Pak Teguh sudah menyampaikan ada yang fisik itu mungkin seperti pembangunan pasar yang dibantu oleh APBN pusat ya Pak ya? Iya, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi selamat pagi pemirsa di kawasan Tanjung Pinang dan sekitarnya. Betul tadi Pak Kanil sampaikan bahwa kami di DJPB mengelola dana APBN yang saat ini berjumlah 8,7. Ya, 8,7 triliun. Ya, Pak, ya. Ya, memang pagu ini mengalami perkembangan yang cukup dinamis ya di PPS 72 sekarang ini yang saat ini sedang kita jalankan. Juga karena ada dampak pandemi, kita melakukan penyesuaian postur APBN dari pemerintah pusat dan juga beberapa belanja di dalamnya, termasuk juga belanja yang kita terima saat ini berjumlah 8,7 T. Nah, itu digunakan untuk ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja transfer, dan belanja lain-lain. 8,7 T itu apakah untuk KPPN Provinsi Tanjung Pinang aja atau seluruhnya Pak? Untuk dua KPPN. Untuk dua KPPN. Iya. Oke. Dari dua KPPN, masing-masing KPPN punya satker masing-masing ya. Di Batam ada sekitar 202 satker, di Tanjung Pinang ada sekitar 100-an sekian satker gitu. Jadi total berjumlah 327 satuan kerja yang kami layani setiap saat. Setiap saat itu iya. 8,7 ini setelah pandemi ini Pak ya, atau mungkin sebelum pandemi ini kan biasanya kan ini ada refocusing dana begitu Pak. Betul. Nah itu iya. apakah sudah refocusing atau belum refocusing Iya. Pak? Izin Pak, 8,7 itu memang hasil refocusing ya. Jadi dana pertama kali kita terima itu di wilayah Kepris sekitar 9,3 ya kalau tidak salah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di tayangan kami. Kemudian ada ketika pandemi memasuki wilayah Indonesia sekitar bulan Maret, maka sebagai organisasi yang responsif adaptif terhadap perkembangan kebijakan, perkembangan keadaan waktu itu, maka dilakukan refocusing ya, refocusing dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID. Itu dituangkan dalam Perpres 54 tahun 2020. Nah, kemudian juga perkembangan lebih lanjut, kita juga melakukan stimulus-stimulus ekonomi yang disampaikan oleh pemerintah kita. Otomatis APBN juga mengalami perubahan postur kembali yang dituangkan dalam Perpres 72 tahun 2020. Sehingga memang pergerakan pagu itu ya cukup dinamis ya. Itu semata-mata dalam rangka bagaimana pemerintah serius menangani dampak pandemi COVID-19, termasuk di wilayah Kepri juga. Kalau untuk untuk Provinsi Kepri ini sendiri Pak, itu kan dibagi-bagi ya Pak, ada 200 berapa satker tadi Pak? 327 satker gitu ya Pak ya. Nah ini yang paling banyak itu untuk satker apa Pak? Dana tersebut gitu mungkin Pak? Saya harus lihat data ya kalau seandainya ada 10 satker terbesar ya di Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama PB Batam yang dia itu mempunyai pagu yang cukup besar karena sekitar 2 triliun ya. Iya. Kemudian yang menonjol yang lainnya terkait dengan perhubungan, PUPR, ya, polisi tentu saja yang personilnya sangat banyak dan kegiatannya juga cukup besar. Itu yang mendominasi. Jadi kepolisian itu dana anggarannya itu dari Dirjen? Iya, dari pusat ya, dari APBN ya. Dari APBN, sebagian dari ya. APBN. Baik Pak, jadi kalau untuk berarti semuanya semenjak ada pandemi adanya refocusing dana termasuk yang dari pusat itu. Yeah. Jadi semuanya ini terkena refocusing potongan APBN ya Pak ya? Jadi sebenarnya gini Mbak Sarah, kita perlu pahamkan bahwa pandemi ini kan memerlukan penanganan dan prioritas gitu ya. Baik mulai dari pencegahan, kemudian penanganan pada saat penanganan terjadinya pandemi itu, kemudian juga
penanganan dampak ya, dampak. Jadi kemudian pemerintah harus mengambil langkah-langkah bagaimana supaya APBN atau dana yang ada itu kita fokuskan untuk ke sana. Jadi sebenarnya kalau secara nasional dana APBN itu tidak berkurang, malah justru bertambah. Tapi memang karena prioritas penggunaan dana itu kemudian dilakukan refocusing itu, seperti itu. Nah, di Kepri ya memang ada pengurangan, ya ada pengurangan karena memang ada beberapa dana yang dipakai di tingkat pusat untuk penanganan pandemi yang nilainya lebih dari 600 triliun untuk penanganan pandemi itu sendiri, seperti itu. Pak, bagaimana Kanwil DJPB mengawasi dana yang disalurkan kepada satker-satker ini, Pak? Iya, jadi kami selalu melakukan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau ini, kita selalu melakukan pembinaan, ya kan, kemudian melakukan evaluasi, kemudian kita melakukan monitoring. Dan untuk memastikan apakah kemudian dana APBN ini optimal atau tidak digunakan, kita mempunyai alat namanya indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Jadi dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran itu kita ada 13 komponen, ya. Ada 13 komponen yang kita nilai, yang intinya kita ingin melihat misalnya dari sisi apakah dari sisi perencanaan itu dengan pelaksanaan sudah sesuai atau tidak. Kemudian apakah kita menilai apakah kepatuhan mereka terhadap regulasi, ya. Kemudian bagaimana mereka menyampaikan laporan keuangan setelah mereka menggunakan. Jadi kita lakukan ada 13 komponen yang kita lakukan untuk melakukan monitoring dari kinerja pelaksanaan anggaran, seperti itu, Mbak. Ada 13 item yang harus dipenuhi oleh para satker ini, ya, para Pak? satker itu. Bisa Ya. menambahkan, Mbak Dewi. Jadi kalau tadi Mbak Dewi menanyakan bagaimana mengawasi, ya, kami mengawasi sebatas dokumen yang bisa disampaikan kepada kami. Kami tidak mengawasi fisik barang atau output yang satker hasilkan. Itu tanggung jawab para kuasa pengguna anggaran. Itu yang perlu kami tambahkan dari penjelasan Pak Kanwil. Kemudian bagaimana IKPA ini bisa tetap berjalan dengan baik. Kami melakukan upaya-upaya. Setiap saat kami melakukan monitoring, evaluasi. Seperti saat ini sedang kami lakukan adalah kami mengadakan one-on-one meeting. Ya, kami bedah satker-satker yang penyerapannya masih rendah. Ada apa? Kenapa? Kapan jadwal terakhir? Sudah dibayar? Sudah diterimakan? Kenapa belum dibayar? Itu kami setiap saat pantau. Nah, mudah-mudahan dengan upaya ini penyerapan anggaran di wilayah Kepri bisa maksimal, gitu, Pak. Dana desa itu kan juga termasuk dari APBN, ya, Pak, ya. Nah, ini sejauh ini dana desa itu berapa anggaran yang sudah disalurkan, Pak? Ya, kalau untuk dana desa, ya, untuk dana desa sampai dengan saat ini, ya, kita sudah menyalurkan sebanyak jadi untuk dana desa sampai saat ini sudah terserap sekitar 1,30 200 berapa ini? Coba, maaf, saya agak 267, Pak. 267 miliar. 267 miliar. Iya, ya, yang sudah terserap. Iya, atau sekitar 95%. 95%. Iya. Artinya, Pak, 267 miliar ini di seluruh desa yang ada di Kepri, Pak, Iya, ya? yang ada di Kalau Kepri. boleh tahu, Pak, itu desa yang terbanyak itu yang menyerap anggaran dana desa ini desa mana, Pak? Mungkin Kabupaten Bintan? Ya, Kabupaten Bintan. Tentu saja ini nanti kan sebenarnya kalau dari sisi penyaluran dana desa ini ada formula. Ada formula dasar, kemudian ada formula afirmasi dan lain sebagainya. Jadi intinya semakin tertinggal desa, itu alokasi dana desanya itu semakin besar. Seperti itu. Jadi nanti apakah di Bintan atau di Lingga atau di yang lainnya, ya nanti dilihat dari sananya, karena ada formulasi yang digunakan seperti itu.
Baik, baik Pak Teguh, Mbak Dani, kita rehat sejenak di segmen kedua, nanti kita kembali lagi. Kita akan melanjutkan perbincangan ini, Pak, semakin menarik. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara kami akan kembali di segmen kedua. Tapi sebelum itu kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi melalui line telepon di nomor 0771 444 6707. Ya, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui laman komentar di media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Baik pemirsa, kami kembali sesaat lagi, tetap saksikan Coffee Morning bersama RDK Group. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengemban tugas pelaksanaan APBN, memiliki visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul tingkat dunia. Dengan 7 direktoratnya, 34 kantor wilayah di setiap provinsi, dan 182 KPPN. Dengan semakin beragamnya tantangan dalam pengelolaan keuangan negara, pada momen Hari Bakti Perbendaharaan ke-16 lalu, DJPB meluncurkan tagline baru. DJPB mengawal APBN Indonesia Maju. Tagline baru tersebut menyiratkan tekad DJPB untuk turut serta berperan dalam mewujudkan Indonesia maju melalui pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi dalam wujud antara lain penyaluran APBN untuk bidang pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial. Peningkatan kapasitas usaha masyarakat lewat kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultramikro, serta pembinaan terhadap BLU. Dengan demikian, diharapkan hasil-hasil pembangunan dari APBN bukan hanya berstatuskan, melainkan hingga deliver. DJPB mengawal APBN Indonesia Maju. Ya baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning bersama RDK Group dengan narasumber kita dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Ya, adapun tema kita pada hari ini adalah APBN bantu stimulus ekonomi Kepri di era pandemi COVID-19. Nah, kami akan lanjutkan. Baik, mungkin saya akan ke Pak Teguh ya Pak ya. Pak, untuk dana BOS gitu kan. Dana BOS ini kan untuk sekolah. Nah, kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil pemerintah terkait dengan dana BOS ini, Pak? Ya, intinya dana BOS ini kan diberikan untuk sekolah-sekolah yang memang direkomendasikan oleh Kemdiknas. Ya, jadi Kemdiknas yang mempunyai kriteria-kriteria terhadap sekolah-sekolah mana yang akan diberikan dana BOS. Sedangkan kami di KPPN ya, baik di kalau dana BOS ini penyalurannya hanya melalui KPPN Tanjung Pinang. Dia ada di provinsi ya, seperti itu. Jadi kami menyalurkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kemdiknas ya, seperti itu. Ya. Kalau untuk dana fisiknya itu Pak, nah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Iya, ya artinya setelah dana BOS ini diterima, mestinya kemudian ini kan kalau dana BOS ini langsung ke rekening sekolah, ya, ke rekening sekolah. Jadi seharusnya mereka segera melakukan pembelanjaan atau penyerapan sesuai dengan tujuan diberikan dana BOS tadi itu. Seperti itu. Pak, kalau untuk APBN juga bantu stimulus stimulus ekonomi di Provinsi Kepri gitu kan Pak. Nah, ini berapa persen sih Pak yang sudah dibantu oleh APBN melalui Ditjen Perbendaharaan Pak? Jadi sebenarnya kalau kita bicara kan kita harus bicara benang merah dari
dari apa namanya dari kenapa APBN ini bisa menstimulus dari pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat best practice-nya, jadi kalau apa namanya kinerja perekonomian suatu negara itu biasanya diukur melalui PDB kan seperti itu, diukur melalui produk domestik bruto. Sedangkan produk domestik bruto itu ya apa namanya itu merupakan akumulasi dari konsumsi rumah tangga nasional, kemudian dari investasi, kemudian dari pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini adalah belanja tadi itu, yang tersebar ke dalam DIPA 327 satker tadi dan ekspor impor. Jadi ketika pandemi terjadi seperti sekarang ini, kan konsumsi rumah tangga nasional itu kan pasti tidak bisa diharapkan. Karena apa? Karena daya beli masyarakat berkurang karena adanya pandemi. Kemudian juga pengangguran, ya kan. Kemudian juga konsumsinya pasti berkurang seperti itu. Sedangkan investasi tidak bisa diharapkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Pengusaha masih melihat wait and see ya, nggak ada yang mau mengeluarkan modal untuk menanam investasi dan lain sebagainya. Kemudian ekspor impor juga pasti begitu akan terpengaruh. Nah, satu-satunya yang kita diharapkan adalah belanja pemerintah tadi itu. Nah, oleh karena itu belanja pemerintah ini kita harapkan bisa men-trigger dari tadi konsumsi nasional, karena belanja pemerintah itu kita harapkan bisa memberikan multiplier efek dari ekonomi. Jadi misalnya kegiatan dari satker itu dilakukan, maka akan ada kegiatan ekonomi, ada pasti ya. Kegiatan ekonomi berjalan berarti butuh tenaga kerja. Kemudian butuh apa namanya, karena orang bekerja kemudian ada konsumsi yang di ini. Nah, seperti itulah kemudian diharapkan bahwa APBN dari belanja pemerintah ini bisa menstimulus dari pertumbuhan ekonomi tadi itu, seperti itu. Baik Pak, dengan adanya belanja pemerintah diharapkan menstimulus ekonomi masyarakat, gitu kan Pak. Nah, ini mungkin agak di luar dari perbendaharaan di Jen ya Pak ya. Baru-baru ini kan pemerintah juga telah menyalurkan dana BLT begitu Pak ya, sebesar 600.000 ini. Nah, sebagian dari kita lihat di Tanjung Pinang ini rasanya tingkat belanja masyarakat itu gitu-gitu aja, tidak ada bertambah, tidak ada berkurang, malah gitu-gitu aja gitu kan. Kan Tanjung Pinang terkenal dengan biasa-biasa aja gitu kan Pak. Nah, ini sebenarnya ada apa sih Pak? Mungkin dari Ditjen Perbendaharaan sendiri, apakah ini juga menjadi satu perhatian gitu, Pak? Jadi ini Mbak Dewi ya, jadi kalau untuk BLT sebenarnya pemerintah tuh banyak punya program dalam rangka penanganan dampak dari pandemi. Ada BLT juga bermacam-macam. Ada memang bantuan tunai dari pemerintah, kemudian ada BLT dari dana desa, ada namanya PKH, program keluarga harapan, ada bantuan sembako dan lain sebagainya. Nah, diharapkan sebenarnya masyarakat ketika mendapatkan BLT itu ya dibelanjakan lagi, jangan disimpan gitu loh. Ini kan anomalinya. Justru ketika mendapatkan BLT itu disimpan misalnya, atau dibelanjakan untuk belanja-belanja yang bukan sifatnya konsumtif misalnya, untuk yang lain-lain seperti itu, di handphone dan lain sebagainya. Itu tidak tepat sasaran tentu saja ya. Harapannya seperti itu sebenarnya. Jadi ya situasi seperti ini sebenarnya yang justru malah kalau seandainya tabungan dari masyarakat itu meningkat gitu, itu malah justru tidak terlalu membantu sebenarnya. Justru harusnya orang banyak berkonsumsi. Dengan bantuan itu masyarakat seharusnya banyak belanja dan lain sebagainya. Maka kami juga di Ditjen Perbendaharaan ketika mendapatkan gaji 13 kemarin, kita punya program namanya kita belanja ke UMKM supaya uang itu bergerak seperti itu. Iya. Mungkin saya akan ke Pak Dhani nih sedikit. Apa sih Pak yang dilakukan agar serapan anggaran ini cepat gitu kan? Sebab kita tahu belanja pemerintah diharapkan juga ya mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kepri. Mungkin Pak Dhani sendiri punya pendapat lain Pak. Baik Ibu, jadi memang sesuai dengan tugas fungsi kami setiap saat secara berkala melakukan pemantauan bagaimana tingkat serapan anggaran satuan kerja. Kenapa serapan begitu penting? Tadi Bapak sampaikan, serapan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, paling tidak menghambat perlambatan laju ekonomi. Saat ini kan kita mengalami perlambatan, beberapa teori, beberapa prediksi dari berbagai lembaga, pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di dunia akan minus. Nah, bagaimana untuk mencegah
salah satunya melalui pencepatan belanja anggaran. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan tentu saja kita selalu monitoring. Tadi kami sampaikan kita mengadakan dialog kinerja dengan satuan kerja. Kita membedah, kita menggali ada apa dengan penyerapan dari satuan kerja. Kenapa begitu terlambat gitu? Ya itu kami selalu pantau setiap saat, Bu. Jadi kami memang penyerapan. Makanya tidak heran ketika Pak Jokowi, Bapak Presiden beberapa waktu lalu menekankan kepada seluruh menteri agar penyerapan cepat dipercepat. Nah, jadi itu maknanya tadi Bapak sampaikan. Kan penyerapannya kan men-trigger pertumbuhan ekonomi, paling tidak menghambat laju perlambatan ekonomi. Saat ini kita kan mengalami perlambatan ekonomi karena dampak pandemi tadi. Ya, salah satu alat bantu bagi peran serta pemerintah atau campur tangan pemerintah adalah melalui belanja pemerintah. Jadi belanja pemerintah ini, kami ini kan di Kementerian Keuangan selaku kuasa bun sifatnya menunggu dari satuan kerja. Karena kami ini menunggu perintah sebetulnya dengan surat perintah membayar. Nah, jadi kami begitu diperintahkan oleh satuan kerja, ya kami bayar. Itu yang kami harapkan setiap saat. Ketika ada kendala, kami menentang. Ada kendala apa, kami bantu. Itu yang kami lakukan. Sejauh ini Pak Satker mana yang serapan anggarannya masih kecil, Pak? Ada beberapa satker yang kemarin kami identifikasi masih di bawah 60%, di bawah target nasional ya. Kami sudah identifikasi, kami sudah ajak dialog, kami sudah gali permasalahannya dan ini kami sampaikan ke kantor pusat untuk sebagai bahan rekomendasi dari kami. Permasalahannya itu biasanya di bagian mananya, Pak? Apakah mungkin dari aparatnya begitu yang kurang apa ya Pak ya, yang kurang menjual dana tadi gitu? Iya. Masalah yang paling menonjol selama ini, Mbak, selama masa pandemi ini adalah pertama misalnya ya ada penundaan pelaksanaan kegiatan. Ya yang paling ketara pilkada lah. Ya pilkada kan jadwal awalnya sekitar bulan Maret ya. Nah sekarang kan diundur ke Desember. Artinya wah tertahan dulu nih yang harusnya dikeluarkan bulan Maret menjadi bulan Desember. Begitu pula ada kendala misalnya kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa. Mengumpulkan massa misalnya penyuluhan kepada masyarakat harus hadir. Nah, mungkin kan masyarakat pakai Zoom semua, Bu. Mungkin bagi kita mungkin pakai Zoom sudah terbiasa ya. Tapi ke masyarakat yang mohon maaf di teman-teman di pedesaan mungkin belum terbiasa memakai Zoom itu. Nah, untuk hal-hal seperti itu kegiatannya beberapa tertunda. Jadi memang ada beberapa penundaan kegiatan ya karena terhambat pandemi COVID-19. Itu salah satunya. Kemudian juga yang kami identifikasi adalah faktor cuaca. Ada pekerjaan yang harus dilaksanakan ketika faktor cuaca yang mendukung. Ketika cuacanya tidak mendukung, maka pelaksanaan proses pengadaan barang jasanya terlambat. Itu biasanya untuk fisik ya Pak ya? Fisik Pak, iya. Fisik gedung bangunan misalnya seperti itu. Beberapa kendala sudah kami identifikasi, di antaranya salah satunya seperti itu Pak. Iya. Dari Ditjen sendiri Pak misalnya ini tadi kan Bapak mengatakan juga membantu ini kenapa belum diajukan diserap begitu Pak. Nah itu dari Ditjen sendiri menyampaikan ke Satker itu menanyakan alasannya apa begitu ya Pak ya? Betul. Kita melakukan tadi sampai disampaikan oleh Pak Dhani, kita melakukan dialog kinerja Satker namanya. Dialog kinerja Satker biasanya kita melibatkan banyak Satker, tapi kan nanti akan ada beberapa Satker yang kita dalami, terutama Satker-Satker yang penyerapannya tadi masih rendah tadi ya Mbak Sarah ya. Jadi biasanya kita ajak mereka untuk one-on-one meeting, untuk menggali sebenarnya apa sih permasalahannya. Memang sekali lagi saya sampaikan bahwa ternyata di era pandemi ini kemarin juga memang sempat menjadi dalam tanda petik penghambat juga dari penyerapan anggaran di tahun 2020 ini. Karena pada waktu itu memang juga kan PSBB waktu itu ya, isunya isu PSBB, kemudian banyak perintah memang agar satuan kerja itu menunda kegiatannya karena memang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu. Nah, setelah itu semuanya sudah clear sekarang kita genjot untuk bisa naik lagi. Dan sekarang penyerapannya sudah cukup tinggi di provinsi. Pak, untuk dana yang belum terserap begitu ya Pak ya, ini kan akan mengendap di bank begitu Pak, belum disalurkan. Ini adakah dari pengawasan dari Ditjen sendiri Pak? Sebenarnya kalau dana APBN ini kan fisik uangnya kalau seandainya belum digunakan itu tidak ada di Satker. Jadi kalau untuk bagaimana kita mengawasi dana-dana itu, Ditjen Perbendaharaan sejak tahun 2007 sudah melakukan reformasi di dalam pengelolaan kas
kita menerapkan namanya treasury single account. Treasury single account itu kami di Dijen Perbendaharaan mengontrol atau mengawasi uang-uang itu secara terpusat di rekening pusatnya di bank. Jadi kita tidak bisa tidak ada di daerah itu ya, seperti itu ya. Izin menambahkan Mbak Dewi Ya, dari boleh, Bapak Pak, tadi. Jadi memang ini yang perlu kami luruskan ya. Mungkin sebagian masyarakat berpandangan bahwa dana Satker A pemilik alokasi dana misalkan 3M. Tidak berarti 3M ada di rekening Satker, bukan seperti itu ya. 3M masih ada di rekening kas umum negara, Erkun, ya. Kecuali sebesar namanya uang persediaan untuk operasional sehari-hari paling-paling 50 juta. Itu memang ada di rekening satuan kerja. Dan itu pun kalaupun ada bunga itu ditarik ke kas negara, tidak oleh bendahara atau satkernya, tidak. Jadi ada bunga di situ, jasa giro namanya, itu langsung ditarik ke kantor pusat tadi, namanya Treasury National Polling. Nah, jadi yang 3M tadi tidak di rekening ya, ini di rekening kas negara. Jadi jangan sampai disalahpahami nanti, wah 3 miliar di rekening bendahara, di rekening satuan kerja jadi bunga, enggak seperti itu. Ya, ini banyak karena kami melihat masih ada anggapan masyarakat yang berpandangan seperti itu. Ini perlu kami luruskan. Daerah itu akan mendapat bantuan dari dana APBN dari pusat begitu kan Pak. Nah, setiap tahunnya itu apakah dari Ditjen sendiri menginformasikan kepada masyarakat di daerah, nih tahun segini nih Kepri misalnya dapat dana segini, apakah ada yang dilakukan seperti itu Pak? Iya, sebenarnya kita sangat terbuka ya. Kita punya web ya, punya itu yang bisa diakses berapa dana APBN yang ada di Provinsi Kepri. Dan kita selalu umumkan itu biasanya melalui Tanjung Pinang Pos, kita juga expose ya mengenai dana-dana APBN seperti itu. Baik Pak, kita akan rehat sejenak di segmen ketiga. Baik pemirsa Tanjung Pinang TV, kami masih akan kembali di segmen ketiga, tentunya masih dengan Bapak narasumber kita pada hari ini yang telah hadir di studio. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengemban tugas pelaksanaan APBN, memiliki visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul tingkat dunia. Dengan 7 direktoratnya, 34 kantor wilayah di setiap provinsi, dan 182 KPPN. Dengan semakin beragamnya tantangan dalam pengelolaan keuangan negara, pada momen Hari Bakti Perbendaharaan ke-16 lalu, DJPB meluncurkan tagline baru. DJPB mengawal APBN Indonesia Maju. Tagline baru tersebut menyiratkan tekad DJPB untuk turut serta berperan dalam mewujudkan Indonesia Maju melalui pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi dalam wujud antara lain penyaluran APBN untuk bidang pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial. Peningkatan kapasitas usaha masyarakat lewat kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultramikro, serta pembinaan terhadap BLU. Dengan demikian, diharapkan hasil-hasil pembangunan dari APBN bukan hanya berstatusan, melainkan hingga deliver. DJPB mengawal APBN Indonesia Maju.
baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning bersama RDK Group dan kami masih akan melanjutkan perbincangan. Namun sebelum itu kami masih mengajak Anda, menunggu Anda untuk ikut berpartisipasi di line telepon 0771 444 6707. Tanyakan terkait dengan tema kita pada hari ini. Nah, mungkin saya akan ke Pak Teguh kembali Pak ya. Pak, saat ini sistem online juga diterapkan karena pandemi ini kan Pak. Apakah semua transaksi ini juga akan menghindari munculnya klaster baru pandemi COVID ini Pak? Iya, terima kasih Mbak Dewi ya. Untuk pencairan dana, ya, dan juga untuk revisi dokumen anggaran kan kadang-kadang ada rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh satuan kerja itu dinamis ya, ada yang tidak itu kita maka mereka mengajukan revisi namanya, itu juga sudah kita lakukan. Jadi kita alhamdulillah juga sejak beberapa tahun belakangan ini sudah membangun namanya sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN. SPAN ini memungkinkan kepada seluruh satker yang akan mengajukan pencairan dana kepada KPPN maupun kepada revisi kepada Kanwil itu bisa dilakukan secara online. Jadi dia tidak perlu datang ke kantor, tapi dia bertransaksi dari kantornya itu sudah bisa kita lakukan seperti itu. Nah dengan seperti itu maka kita bisa menghindari adanya klaster baru terkait dengan COVID-19 seperti itu Mbak Dewi. Pak, saya mau tanya, apakah ada sanksi dari Ditjen sendiri terkait dengan adanya dana desa ataupun dana fisik, dana BOS tadi yang mengendap di kas negara, Pak? Jadi kalau untuk dana desa yang mengendap itu biasanya kita lakukan perhitungan gitu ya, perhitungan untuk misalnya tahun berikutnya. Jadi misalnya kalau misalnya masih ada dana desa yang mengendap sebesar katakanlah misalnya 1 miliar di rekening desa seperti itu, maka kalau seandainya sampai batas waktu yang ditentukan dia tidak bisa menyelesaikan, nanti di tahun berikutnya akan diperhitungkan. Dia tidak akan dikirim lagi sebesar itu. Artinya bisa jadi desa yang mendapatkan bantuan ini tidak akan mendapatkan dana lagi. Iya, karena masih ada uang negara yang ada di sana kan yang mengendap seperti itu. Jadi sanksinya seperti itu sebenarnya. Jadi diperhitungkan dengan pemberian dana berikutnya seperti itu. Artinya kepala desanya ataupun pemerintah daerahnya juga harus melihat ini bagaimana dana ini supaya terserap. Betul, gitu ya Pak ya. Iya, makanya kami juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan pembinaan kepada desa supaya mereka bisa memanfaatkan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat itu untuk kesejahteraan masyarakat desa seperti itu Mbak Dewi ya. Kita dorong. Kalau misalnya dari Ditjen sendiri, apakah ada semacam reward gitu Pak yang diberikan kepada desa ataupun satker yang menggunakan anggaran ini? Mungkin ini satker ini banyak nih terserap anggarannya. Nah itu adakah reward Pak? Iya. Jadi mulai tahun 2020 ini di formula dana desa ada namanya alokasi kinerja namanya. Jadi semakin desa itu bagus melakukan pembangunan, kemudian ada beberapa parameter yang dilakukan, termasuk di dalamnya adalah juga terkait dengan penyerapan dan penggunaan dana desa, maka untuk tahun berikutnya dia diberikan reward. Ada namanya rewardnya tambahan dana. Iya, ada tambahan dana yang diberikan. Namanya di formulanya itu alokasi kinerja namanya, seperti itu. Baik, nah pemirsa ini mungkin menjadi satu informasi bagi satker ataupun pemerintah desa agar melaksanakan segera melaksanakan dana desa yang mengendap tadi. Nah, kemudian juga akan menjadi suatu penilaian khusus bagi pemerintah agar dana ini tahun berikutnya bisa ditambah begitu ya Pak ya. Baik, mungkin Pak ke depan, mungkin Bapak bisa jelaskan terkait dengan percepatan belanja APBN di Kepri ini kan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional di Kepri ini bagaimana Pak? Ya jadi harapan saya gitu ya terkait dengan belanja di Provinsi Kepri ya agar ini bisa optimal kemudian bisa memberikan stimulus terhadap perekonomian. Men-trigger atau memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kita saya menghimbau kepada seluruh satuan kerja pengelola dana APBN untuk segera melakukan langkah-langkah strategis ya
dalam upaya untuk percepatan penyerapan anggaran. Kita masih punya waktu sekitar 2 bulan saja ini, karena nanti di bulan Desember kita hanya punya hari kerja paling setengah bulan saja, ya kan, karena ada cuti bersama dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kami sebagai organisasi yang responsif dan adaptif di Dijen Perbendaharaan ya terhadap perkembangan keadaan telah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan sebagai relaksasi dari ketentuan di masa normal. Jadi ada banyak hal yang dulu menjadi persyaratan sekarang tidak menjadi persyaratan seperti itu. Oleh karena itu kita harapkan itu bisa dimanfaatkan ya kepada satuan kerja. Kemudian juga kami mengharapkan pada ini kan di era pilkada ini juga beberapa satuan kerja terutama KPU, Bawaslu, polisi, tentara dan lain sebagainya mendapatkan banyak hibah dari pemerintah daerah ya dalam rangka pilkada tadi itu. Nah, kami menghimbau kepada teman-teman satuan kerja yang mendapatkan hibah ini juga segera melakukan belanja dan kemudian melakukan pengesahan hibahnya kepada KPPN sehingga kemudian ini akan memberikan dampak yang tadi multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi seperti itu. Kemudian Pak, mungkin Pak Dhani bisa menambahkan Pak terkait dengan yang disampaikan Oh oleh iya, Ibu tadi. jadi memang tadi Bapak sampaikan bahwa di masa pandemi ini kami dari Dijen Perbendaharaan mengeluarkan berbagai relaksasi, artinya kemudahan-kemudahan di luar prosedur atau ketentuan normal. Ya, di antaranya adalah kalau dulu itu sebelum masa COVID ya, yang namanya uang persediaan ya Bu ya, uang persediaan itu hanya boleh membayar maksimal 50 juta. Artinya kepada satu penyedia barang jasa maksimal bayar 50. Nah, saat ini boleh bayar di atas 50 juta sampai dengan 1 miliar kepada satu penyedia barang jasa dengan uang persediaan melalui permintaan tambahan uang persediaan. Kalau di istilah privat mungkin petty cash gitu ya, mungkin dari sektor privat. Kalau di sektor publik namanya uang persediaan. Dan juga ada relaksasi kalau dulu itu sebelum masa COVID, ketika Satker akan mengajukan permintaan 1 miliar ke atas, itu terlebih dahulu harus mengajukan rencana penarikan dana. Istilahnya begini Bu, kalau bahasa sederhananya ya, misalkan Ibu punya anak kecil, minta uang 5.000 mungkin hari ini dikasih, Pak mah minta 5.000 hari ini juga dikasih, tapi kalau mah minta 1 juta boleh nggak? Ntar ya mama cari dulu minggu depan ya mama kasih. Nah jadi harus direncanakan dulu, kita cari dulu, karena kenapa demikian? Karena ini kan nasional ya, nasional itu mungkin minggu depan itu kita butuh forecasting dana sekian triliun, kita harus cari sumber-sumber pembiayaan. Karena apa? Karena resource kita terbatas, penerimaan negara ini kan terbatas. Kita harus bisa memanage betul-betul uang kas kita di negara ini supaya bisa untuk digunakan untuk berbagai hal, dan ketika komitmen itu sudah kita pasangkan di DIPA, itu kita menjamin bahwa itu sudah bisa dibayar. Itu Bu. Baik. Pak Teguh, mungkin ada himbauan barangkali Pak untuk Satker maupun Pemda terkait dengan dana APBN ini Pak yang akan disalurkan? Iya, kami menghimbau kepada rekan-rekan satuan kerja ya untuk bisa memanfaatkan sisa waktu yang tinggal 2 bulan ini untuk bisa mengoptimalkan kegiatannya dan kemudian mengajukan permintaan pembayaran kepada KPPN baik di Tanjung Pinang maupun KPPN Batam. Dengan itu mudah-mudahan kita bisa membantu dari kondisi yang sekarang ya, artinya kondisi pandemi yang membutuhkan belanja pemerintah untuk men-trigger atau untuk menstimulus dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi seperti itu. Pak, biasanya apakah dana APBN yang diperuntukkan untuk daerah ini semuanya terserap 100% Pak? Atau mungkin biasanya, tadi kan Bapak nyampaikan udah sampai 90% dari 267 T gitu ya Pak ya? Apakah itu biasanya sampai ini Pak, habis terserap semuanya oleh daerah Pak? Iya, tentu saja kalau sebenarnya kalau dari sisi belanja, kami hanya ditargetkan minimal 90%. Jadi artinya kalau kita sudah melampaui 90% itu artinya target sudah tercapai. Dan apakah semua belanja itu bisa terserap? Tentu saja tidak akan 100% bisa, karena di dalam pelaksanaan kegiatan pasti ada namanya sisa kegiatan, sisa seperti kita misalnya
rencana mau membeli buku gitu ya. Buku itu kita rencanakan harganya Rp100, tapi ternyata kita sampai toko buku hanya 90, pasti ada sisa 10. Jadi sisa-sisa itulah yang kemudian pasti tidak akan terserap seperti itu. Jadi kalau penyerapan sudah 90% itu sudah cukup baik. Izin menambahkan Pak, Bu. Jadi yang 90% tadi itu bukan keseluruhan ya, tapi dana desa. Dana desa ya. Nah, yang keseluruhan ini yang dari 8,7 sampai saat pertanggal 6 Oktober kemarin sudah terrealisir sebesar 62,08% atau sekitar 5,4 T ya. Posisi tanggal 6 ya. Ini kan bergerak tuh setiap hari nih. Ada pencairan belanja nambah lagi, ada pencairan belanja nambah lagi. Sampai nanti akhir tahun biasanya sekitar di atas 90%. Baik, mungkin kalau yang 90% tadi untuk dana desa, tapi kalau untuk secara keseluruhannya baru 62%. Betul. Nah, ini masih ada sekitar 30% lebih ya Pak ya? Iya. Tapi kalau dari sisi target triwulan 3 sebenarnya targetnya sudah tercapai. Karena hanya 60% targetnya. Baik Pak, mungkin closing statement kita pada kesempatan hari ini dari Pak Teguh dulu mungkin bisa disampaikan mungkin terkait dengan apa sih fungsi dan tugas terkait juga dengan tema kita pada hari ini Pak, boleh silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Dewi ya, pemirsa sekalian TV TPI yang berbahagia. Kami dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau ya terkait dengan pelaksanaan APBN di Provinsi Kepulauan Riau, mari kita kawal bersama-sama agar kemudian APBN itu dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Caranya bagaimana? Ya kepada teman-teman di satuan kerja, mari kita optimalkan belanja itu dengan sebaik-baiknya, jaga governance, jaga integritas, agar Rp1 pun kemudian sampai kepada rakyat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin itu dari kami. Baik, mungkin dari Pak Dani bisa menambahkan Pak. Hanya satu kalimat saja Bu. Semua layanan kami baik di Kanwil maupun di KPPN Tanjung Pinang, KPPN tanpa biaya sepeser pun. Pencairan berapa miliar pun, 1 triliun pun tanpa biaya sama sekali. Jadi silakan teman-teman Satker. Kalau jika ada urusan dengan KPPN, Kanwil dijamin tanpa biaya. Jangan sampai nanti masih ada anggapan masyarakat kalau urusan KPPN ada biaya, tidak sama sekali. Ya, kami saat ini sedang merintis, sedang mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Malah KPPN Tanjung Pinang itu sudah menuju WBBM. Pak, mungkin lagi. Ini satu lagi barangkali ya Pak ya, masih ada tersisa dana yang 30% itu dalam waktu 2 bulan ini harus habis agar terserap oleh masyarakat, apalagi di saat pandemi COVID ini ya Pak ya. Nah dengan demikian ekonomi kita tentunya semakin bergerak gitu ya Pak ya. Baik Pak Teguh, Pak Dani, terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama Mbak Dewi. Pada kesempatan kali ini mungkin next time kita bisa berbincang lagi. Ya, terima kasih. Baik Pak. Ya baik pemirsa Tanjung Pinang TV, demikian perbincangan saya bersama Bapak Teguh dan Bapak Dani dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya saya Dewi Sarah dan seluruh kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pekan depan.